Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dimanapun berada. Nah, ini video kali ini saya lagi nangani sepeda motor, yaitu sepeda motor Langsir. Ini sepeda motor Langsir saya akan jelaskan kepada teman-teman semua juga, serta saya akan bongkar ini sebagian head, blok, bagian keteng, dan juga di bagian bak close ini, karena saya mau ganti perangkat dari kengklos atau nanti yang bermasalah lainnya di bagian bak close. Nah, ini sepeda motor punya kendala suaranya kasar, ngasap ngebul udah pasti, serta bunyi keteng, bunyi noken as, piano dan lain sebagainya ini udah parah, bunyi piston juga parah, serta di sini tenaganya juga kurang. Jadi nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman semua apa sih kendala dari sepeda motor Langsir yang biasanya tiap hari beban hidupnya terlalu berat seperti sepeda motor ini. Keluhan dari yang punya sepeda motor yaitu bisa bongkar 1 bahkan 3 kali dalam setahun. Kenapa bisa ini sepeda motor pembongkaran bisa mencapai 1, 2 bahkan 3 kali dalam setahun? Itu sebenarnya penjelasannya gini ya teman-teman semua. Dibandingkan sama sepeda motor yang cuman bebannya itu bawa 2 bahkan 1 orang, jangan jarak tempuh yang 250 kilo itu bisa kita bandingkan dengan sepeda motor Langsir yang cuman 1 hari 15 sampai 25 km aja. 15 sampai 25 km itu sama dengan 150 sampai 250 km jarak tempuh sepeda motor pada umumnya. Nah, kenapa bisa sepeda Langsir itu bisa dibandingkan 15 kilo dengan 150 kilo? Sementara ini jarak tempuhnya cuma 15 kilo karena beban tadi, beban hidupnya yang terlalu berat, tentu otomatis tenaga yang super dipaksa dari sepeda motor ini, gas yang nggak pernah di bawah dari standar biasanya sepeda motor. Namun ini nggak dibutuhkan kecepatan ya, sepeda motor Langsir itu nggak dibutuhkan kecepatan, namun dia sangat membutuhkan tenaga. Asal jalannya aja udah kuat untuk nanjak pas bawa muatan 250 sampai 500 kilo. Nah, biasanya ini juga sepeda motor ini soknya didobel karena ini nggak didobel ya, ini bekas dobel juga di sini soknya. Dan kok bisa 500 kilo? Nanti dia ada keranjang khusus di sini. Di sini ada keranjang khusus sama pemilik sepeda motor. Di depan sini juga ada muatan, itu bisa sampai 250 bahkan 500 kilo. Nah, ada yang unik dari sepeda motor ini yaitu filter udaranya. Oke, maklum ya teman-teman semua, ini sebenarnya bukan filter udara, ini mengatasi agar di sini nanti air yang muncrat ataupun lumpur yang diangkat sama roda depan itu agar nggak masuk ke bagian sini, ke bagian karburator. Bahkan nanti kalau umpamanya masuk ke bagian karburator bisa berakibat fatal masuk ke bagian head dan membengkokkan klep dari sepeda motor ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman semua. Penjelasannya kenapa bisa sepeda motor Langsir itu jarak tempuh nggak begitu jauh, namun dia bisa bongkar 2-3 kali dalam setahun. Buat mengatasi sepeda motor ini, agar sepeda motor teman-teman semua di rumah atau yang seperti ini, yang Langsir seperti ini ya, itu gantilah oli dari sepeda motor ini sesuai dengan takaran dan pemakaian dari teman-teman sendiri. Takaran dari sepeda motor ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu 15 kilo sama dengan 150 kilo jarak tempuh sepeda motor pada umumnya. Nah, jadi kita bisa kali-kali dalam sehari 150 atau 250, kita anggap aja dalam sehari, dalam 1 hari pemakaian full kita Langsir bawa beban berat itu 200 km jarak tempuh sepeda motor biasa. Sementara pabrikan itu menyarankan kepada pemilik sepeda motor yaitu 2000 km harus ganti oli minimalnya. Maksimalnya itu sampai 3000 km. Jadi kalau umpamanya 250 kilo kita bandingkan sehari, ini anggapannya dalam sehari kerja sepeda motor Langsir ini 250 kilo jarak tempuh. Berarti dalam seminggu dianggap aja kinerja dari sepeda motor ini 4 hari. 4 hari berarti 1000. Dalam seminggu dia bisa mencapai 1000 km. Ya. Kalau 1000 berarti 2 minggu itu 2000. Jadi 2 minggu sekali teman-teman semua wajib ganti oli dari sepeda motor Langsir teman-teman sendiri. Agar ini sepeda motor awet. Nah, itu saran saya ya. Jangan bandingkan, jangan dianggap sepeda motor lain kan pemakaian biasa itu 2-3 bulan baru ganti oli. Sepeda motor Langsir harusnya juga sama. Itu sangat berbeda teman-teman. Karena nanti sepeda motor
langsir itu dia tenaganya kepaksa. Nah, itu saran dari saya agar sepeda motor teman-teman semua itu awet. Sepeda motor yang langsir ya, ini khusus langsir, jadi itu penjelasan dari sepeda motor yang langsir seperti ini. Oke, next kita lanjut ke pembongkaran sepeda motor ini dan juga apa aja keluhan dan kendala dari sepeda motor ini. Oke, ini udah selesai kita lakukan pembongkaran ya teman-teman semua. Ini udah kita bongkar di bagian head, block, dan juga di bagian bak magnet sini, serta bak close-nya juga sudah kita bongkar. Nah, ini masalah dari sepeda motornya kita mulai bahas dari sini ya. Yang terdapat kendala di bagian sini yaitu ini salah satunya ya. Ini salah satu penyebab dari motor ini di bagian depan kasar dan suara bunyi yang terlampau parah seperti yang dijelaskan sama pemilik motor. Nah, ini masalahnya yang diakibatkan oleh rantai keteng yang dibiarkan kendor lama. Nah, rantai keteng yang kendor lama-kelamaan akan mengakibatkan di bagian sini itu kemakan, karena rantai keteng itu mainnya nanti nggak rata. Jadi ini perputarannya nggak rata, rantai keteng itu nggak perputarannya nggak rata, jadi di sini giginya bisa hancur seperti ini. Jadi hati-hati ya buat teman-teman semua, rantai keteng yang kendor dibiarkan sekian lama akan mengakibatkan gigi pompa oli yang fatal seperti ini, hancur seperti ini. Yang berisiko juga oli nggak naik ke depan, berakibat komponen dari silinder head itu juga hancur. Kita bahas di komponen lain selain dari itu tadi. Ya, di sini ya, ini barang-barangnya udah saya bongkar, jadi udah saya cuci juga sebagian ini. Jadi komponen lain yang harus kita ganti yaitu di sini. Ini ya. Ini rantai keteng udah wajib saya ganti, udah pasti. Ini juga seruling temeng. Seruling ketengnya ini atau otomatis ketengnya juga saya ganti. Di bagian perangkat keteng itu ya. Seruling, keteng, dan juga gigi pompa oli. Lanjut kita ke pembahasan di bagian depannya. Nah, kita lanjut di bagian bloknya. Nah, ini blok udah pasti kita mau lakukan pelemeran. Nah, karena di sini kita juga cek pistonnya. Piston udah gores parah ya. Ini pistonnya udah gores parah, seperti teman-teman lihat. Nah, ini dan juga ringnya udah kaku seperti ini, nggak ngembang, udah kaku parah. Nah, ini ya kelihatan ya. Nah, ini ringnya udah sangat parah. Jadi ring piston kita ganti sekalian lemer, serta di bagian perangkat kengklos juga kita ganti. Ini udah saya cuci plat untuk plat kengklosnya kita udah cuci, kengklosnya udah kita buang ya. Kengklos saya ganti. Ini bagian mangkok-mangkok masih layak lah ya,
masih layak, masih kita pakai yang lama sesuai permintaan dari yang punya sepeda motor. Serta di sini batu close-nya atau kampas close gandanya juga kita nggak ganti karena di sini masih layak. Namun sebelumnya ada juga yang harus teman-teman perhatikan sebelum pergantian kain close ya. Sebelum pergantian kain close ini teman-teman semua wajib perhatikan di bagian center close ini. Bagian center close teman-teman wajib perhatikan. Di sini tingkat kedatarannya teman-teman harus perhatikan ya. Di sini udah kemakan atau udah haus atau belum. Di sini kalau biasanya kalau udah haus di sini ada pinggiran yang kelihatan datarannya nggak datar, seperti ini masih rata ya. Dan juga di bagian sini juga masih rata. Jadi ini masih layak kita pakai. Nah oke, lanjut kita cek aja di bagian headnya. Ini untuk headnya saya belum melakukan pembersihan dan juga perapian di bagian head. Ini masih habis pembongkaran, saya nggak cuci. Di sini masih kotor parah ya. Di sini masih kotor parah. Jadi ini sekalian saya mau bongkar depan teman-teman semua. Kita mau bongkar ini dan kita cek apa aja yang harus kita ganti di bagian head sini. Ini udah selesai saya bongkar ya. Ini udah saya bongkar seperti teman-teman semua lihat. Nah, mohon maaf tadi video saya percepat untuk memperhemat paket data teman-teman semua juga ya. Kita mulai cek dari sini ya. Dari sini untuk klepnya kita cek, botolan klepnya juga kita cek. Nah, ini untuk klepnya udah haus juga ya. Ini udah haus. Ini klepnya kita coba dekat lebih jelas. Ini udah haus ya. Di bagian sini udah nggak rata. Ini klipnya kita juga ganti di bagian klip, serta botolan klipnya kita atau bus klipnya kita cek di sini. Botol klipnya nih, botol klipnya kita cek. Nah, ini botol klip. Coba teman-teman semua goyang, ini kelihatan goyang ya. Ini goyang, botol klipnya goyang parah ataupun udah longgar klipnya, dudukannya udah longgar seperti ini. Jadi botol klip dan juga klipnya udah haus. Jadi klip udah haus seperti ini, udah pasti botolan klipnya juga udah bermasalah. Ini klip in. Nah, klip in dia oblak parah di bagian botol klip. Jadi botol klip ganti. Kita lanjut klip yang kedua. Ini klip yang kedua juga oblak ya, namun nggak begitu parah seperti klip in. Klip X ini nggak begitu parah. Ini klip X yang kecil ya. Klip X ini juga oblak. Nah, ketika kita tarik seperti ini, dia masih bunyi, sedikit bunyi. Nah, jadi teman-teman semua, bagian klip ini juga teman-teman ganti ya, karena klip itu biasanya satu set, jadi nanggung kalau kita ganti. Cuman yang innya aja, sekalian aja baru dua-duanya, tinggal kita sekir ulang. Jadi botol klip X ini buat motor ini masih bisa dipakai. Pas ditarik gini dia masih bunyi. Dan di sini goyangnya nggak berlebihan seperti yang in. Jadi ini klip yang diganti. Oke, kita lanjut di bagian sini. Di bagian sini kita cek di bagian sini. Di sini juga udah nggak rata ya, kemakan di bagian sini. Sedikit aja kemakan di bagian sini itu berakibat fatal. Berakibatnya nanti kompresi yang nggak normal karena ini noken as juga punya takaran yang pas. Jadi di sini dia udah kemakan sedikit aja seperti ini, nanti bisa kinerjanya nggak maksimal seperti yang kita inginkan. Oke, kita cek di bagian sini. Lanjut kita cek di bagian pelatuk sini. Ini pelatuk ataupun piano clipnya. Di sini pelatuknya juga wajib kita ganti ya di sini. Pola ukur dari pelatuk ini terlihat dari sini, dari tapaknya nih. Dari tapaknya udah haus, ini udah kemakan dan juga ada lengkungan seperti ini. Dan ada juga sebagian dari, bahkan saya juga pernah melakukan praktekkan kepada teman-teman semua di video lain. Di sini kita papas ataupun kita gerinda untuk meratakan, namun nggak separah ini ya. Ini udah terlampau parah, jadi kita nggak bisa akali seperti di gerinda dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang bertanya kalau ini umpamanya kita papas ataupun kita gerinda, di bagian sini nanti setelannya agak nanggung bang, agak gantung dan nggak nyampe di bagian sininya, nggak nyampe.
Nah, kalau umpamanya di bagian sini di setel ini nggak nyampai, ini di bagian murnya, di bagian mur sini kita rubah di bagian bawah sini, balik. Ini kita lepas murnya dan kita alihkan ke bagian bawah. Nah, itu cara buat ini biar habis dipapas ini ataupun di gerinda sini, ini nggak sampai setelannya, kita rubah murnya di bagian bawah. Fungsinya sama dan caranya juga sama. Ya, cara setelnya juga sama. Jadi teman-teman semua tinggal ganti aja, rubah aja di bagian mur ini pindah ke bawah. Oke. Kita lanjut dicek di bagian pen dari pelatuk itu sendiri. Pen pelatuk kita cek di bagian sini. Kita lap terlebih dahulu ya, teman-teman semua. Jadi di sini kita cek di bagian pen pelatuknya. Di bagian pen pelatuk sini kita cek apa udah haus atau belum. Ini masih bisa lah ya untuk di sini dia pennya masih bisa dipakai, masih layak dipakai karena belum ada yang haus. Ini kita cek yang satunya kita lakukan pengecekan di bagian sini. Nah, itu cara ceknya ya. Kalau umpama di sini udah ada pinggiran yang enggak ataupun di sini udah enggak rata, teman-teman ganti juga di bagian pen. Lanjut kita belanjakan barangnya dan kita tunjukkan kepada teman-teman semua apa aja yang saya belikan barang belanja untuk sepeda motor ini dan proses perakitan serta pengetesannya. Oke, ini barangnya udah saya belikan ya teman-teman semua. Ini udah selesai saya belikan dari toko. Untuk yang saya belikan ini oli udah saya masukkan sini juga biar enak buat penerangannya sama teman-teman semua ya. Ini untuk barang-barangnya. Untuk piston kita masukkan yang ori 0,75. Nah, ini 0,75. Ini udah dilemer. Udah selesai kita lemer ya, 0,75 asli. Dan lanjut seal clip. Seal clip ini kita ganti juga sepaket ataupun sepasang. Dia ada dua ya. Ada dua, kita masukkan yang ori juga. Untuk brosean yang punya sepeda motor, nah ini ya. Seal clip kita ganti yang ori. Plus clip juga kita ganti yang ori ya. Ini clipnya udah ada saya skir, tinggal saya rakit nanti di mesin. Ini clipnya yang ori, kita pasangkan yang ori. Sepaket saya ganti. Ini ya bungkusnya, bungkus klipnya ini yang ori. Packing back close, packing top set. Untuk keng close saya pakai Hoshiyar Racing untuk biar dia enak pas nanti pemakaian, dan juga ini juga agak awet ya, agak awet pemakaian kalau ini dipakai untuk langsir. Saya udah pakaikan di sepeda motor pelanggan beberapa motor dan alhamdulillah hasilnya memuaskan. Dan bukan iklan ini ya. Ini seal magnetnya saya ambil 3. Yang dipakai cuma 1 ya. Ini keteng juga saya pakai yang asli. Ini rata-rata barangnya saya pakai yang asli ya, baik itu piston, keteng, klip, seal clip saya pakai yang ori. Mana yang harus mestinya ori, ini juga saya pakai yang ori. Untuk seal gigi tarik serta ini seruling temeng atau otomatis temeng saya pakai NSK mereknya Neomax. Ini ya, ini juga saya ganti. Pelatuk, untuk pelatuk saya nggak pakai yang ori, saya pakai merek Motomeru, dan biasanya juga awet juga untuk walaupun untuk langsir asalkan oli naik ke depan ya. Nah, itu barang-barang yang saya ganti di sepeda motor langsir ini. Seperti itu perawatan yang saya lakukan di sepeda motor ini, penyerpisan di bagian mesin. Nah, buat teman-teman semua, kalau umpamanya punya sepeda motor yang beban berat seperti yang saya tangani di video kali ini, jadi kendalanya yang sering terjadi ya seperti ini. Barang-barangnya seperti yang teman-teman lihat dan saya jelaskan. Barang yang harus kita beli dan kita ganti di sepeda motor yang beban hidupnya terlalu berat. Oke. Ini tinggal saya lanjut ke perakitan.